Cek, 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 cek. Hah, oke. Dengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala firdausil a'la miftahil jannati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'il muflitin. Allahumma salli ala al-fatih miftahil hujub wal kusyuf wa syuhud wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita dari tidur panjang untuk tidak menyebut namanya kepada bangun yang mulai kembali menyebut namanya. Salawat dan salam kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita melanjutkan kajian Kanzul Ma'rifah karya Datuk Kalampayan atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sebelumnya kita sudah membahas syarah dari Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenali dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Cara atau tafsir dari cara mengenal diri itu pertama dimulai dengan mengenali asal kejadian diri dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kita meyakini bahwa segala sesuatu itu sumbernya adalah dari Nur Muhammad. Beberapa argumen disebutkan laulaka falaulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Lalu ada juga dikatakan awwalu ma khalaqallah nuru nabi. Awal yang pertama diciptakan oleh Allah adalah nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa min nuri. Kemudian kita juga sudah bahas yang kedua, untuk mengenali diri itu mematikan diri sebelum mati. Kemarin kita sudah melihatnya menggunakan sifat ma'nawiyah, sehingga Datuk Kalampayan mengatakan la qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun fil haqiqah illallah. Yang kita syarah dengan menggunakan ma'rifatul min, tiadalah kekuasaanku melainkan dari kekuasaan Allah. Tiadalah iradahku melainkan dari iradah Allah. Tiadalah ilmuku melainkan dari ilmu Allah. Tiadalah hayun atau hayatku melainkan dari hayat Allah. Tiadalah sama'ku melainkan dari sama' Allah. Tiadalah basarku kecuali dari basarnya Allah. Tiadalah kalamku kecuali dari kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya, tiadalah wujudku melainkan dari wujud Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mulai menapaki dari awal, mematikan diri itu, yang kemarin kita juga sudah sebut ada pepatah, kembalikan sirih ke gagangnya, inang ke tampuknya. Artinya apa? Memulangkan milik kepada si pemiliknya. Kita ini kan tak punya apa-apa, maka semuanya mesti dikembalikan. Mesti dikembalikan semua. Kalau begitu,
tentu semuanya dia datang dengan kesucian, maka juga harus dikembalikan dengan kesucian. Kita dilahirkan ke dunia ini itu tanpa noda, tanpa dosa. Kemudian tiba-tiba sampai saat ini hidupnya berlumuran dengan dosa. Lalu mau mengembalikan yang penuh dengan noda dan dosa itu. Nah, tentu supaya bisa dikembalikan sebagaimana mestinya, bersihkan dulu. Maka kalau kita mau urai lebih lanjut, sebetulnya mematikan diri itu atau mengembalikan posisinya dari awal. Dari awal itu kalau kita lihat dari akhlak, dia mahmudah. Kemudian aplikasi lapangan berubah, dia menjadi mazmumah. Nah, jika mazmumah, kita kembalikan dulu yang mazmumah ini, berubah dia menjadi mahmudah. Jika selama ini lingkaran kolbu bersih, kemudian lingkaran kolbu sekarang banyak bintik-bintik, yang di situ ada setiap kali seorang berbuat dosa, maka muncul bintik hitam di kolbunya. Nah, kalau kita mau memulangkan, mau mengembalikan, mau semuanya, kembalikan dia dari yang bintik-bintik ini, mesti dibersihkan dia pada posisi awal. Dalam istilah kajian tazkiyatun nafs, orang yang tidak mau disebut dengan kajian tasawuf, ini kan itu juga barangnya. Ada juga orang yang alergi dengan tasawuf. Namanya tazkiyatun nafs. Di situ ada metodologinya 3 untuk membersihkan itu. Tazkiyatun nafs, tahalli, tajalli. Yang kotor, yang mazmumah, yang banyak dosa, yang banyak maksiat, bab pertamanya tahalli. Nah, ini yang kita sebut dengan istilah bab at-taubah. Maka setiap hari kita mesti taubat. Nah, dari apa yang kita lakukan di sini, kita mulai taubat itu mulai dengan mandi taubat, kemudian sholat sunat taubat, sembahyang taubat, dan ini mesti kita dawamkan terus. Kalau kita perhatikan rukun taubat itu apa? Menyesal atas segala perbuatan yang kita lakukan. An-nadamu taubah, menyesali. Kemudian berusaha untuk tidak melakukannya lagi. 1, menyesali. 2, meninggalkan. Yang ketiga, berazam untuk tidak melakukannya lagi. Itu harus ada. Sehingga kita bisa mulai membersihkan. Maka pakaian kita setiap hari itu mestilah berada pada pakaian taubat. Jadi taubat itu bukan sekali. Kan ada juga orang memahami, saya sudah taubat gitu ya. Sudah taubat. Hanya sekali saja dia taubat, berikutnya enggak lagi. Padahal Allah itu mengatakan apa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat dan selalu membersihkan atau menyucikan dirinya. Jadi kalau kita selalu bertaubat, taubat menjadi dawam. Kita sebut, nggak tahu apakah Ustadz Dawami dengar atau tidak ya.
Judulnya di sini mesti dawam at-taubah. Taubat ini mesti jadi pakaian, jadi dawam. Terus taubat tuh mendawam, dawam taubat. Kalau dawam taubat, itulah kenapa setiap saat kita istighfar. Itu setiap saat kenapa kita sholat sunat taubat. Kata Nabi apa? Wattabi'is sayyi'at al-hasanat tamhuha. Iringi perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik, yang bertujuan perbuatan baik itu akan menempel atau mendelete perbuatan jahatmu. Harus setiap hari. Kalau kita tanya, setelah kita taubat, mandi taubat, sholat taubat, adakah jaminan kita untuk tidak berdosa atau bermaksiat lagi? Ya ada. Sekarang misalnya kita yang sedang belajar riyadhah di sini, secara zahir, mata, telinga, semuanya, tangan, mungkin tidak ada dosa. Secara zahir, secara batin gimana? Nah, kita mulai di situ juga. Batinnya ada bising tak? Batinnya ada protes tak? Ada ngeluh tak? Macam-macam. Ada iri tak? Ada dengki? Ada ujub? Ada takabur? Maka itu semua mesti dibereskan. Maka taubat berikutnya apa lagi? Setelah dawam taubat, masuk pada berikutnya, masih dawam juga, dawam zikri. Nah, dawam itu namanya dawam zikri. Ya, ini berbarengan, ini yang sering kita sebut. Dawamkan taubat, dawamkan menyebut. Apa tujuannya dawam menyebut? Untuk mendelete ini, karena dia sudah masuk ke kolbu. Kolbu itu tempatnya, mahalnya lafzul jalalah Allah. Nah, inilah kenapa selalu kita sebut Allah, Allah latihannya. Maka ini gambaran kolbu, maka di dalamnya harus ini, tidak boleh ada selain itu. Kalau ada selain ini, nah itu belum mematikan nafsiyah namanya. Karena ini gangguan yang ada di sini, ada dunia, nafsu, hawa, syaitan. Ganggu. Matikan keinginan-keinginan itu. Pakai hendak. Kalau kemarin kan kita dituntun dengan sifat ma'nawiyah itu, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk sampai ke situ ini tahapannya. Tentunya kalau kita ulas ini lebih panjang lagi. Misalnya Syekh Najmuddin Al-Kubra itu mengulasnya banyak. Tidak cukup dengan ini. Ada lagi bab berikutnya. Kita kasih judulnya tetap dawam. Dawam sabar. Dawam bersabar. Sabarnya mesti dawam. Jadi begitu. Banyak ini dawam ini. Sabar. Dalam latihan itu juga sabar. Sabar, 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 sabar. Ini kita kasih cuplikan-cuplikan saja. Berikutnya ada lagi dawam syukri. Dawam syukur. Syukurnya juga dawam. Lawannya apa? Ini semua. Dawamul maksiat, dawamul ghaflah,
dawamul ghadab, dawamul kufur. Itu lawan-lawannya. Terus apa lagi? Ada lagi tawakal, kasilju. Awalnya dawamul tawakal. Terus ada lagi ridho, dawamul ridho. Nah, artinya apa? Jika kita lihat secara bab nafsiyah, untuk menolkan diri atau untuk mematikan diri sebelum mati, mengembalikan semuanya, di tataran nafs itu nafsul amarah, nafsul lawama, nafsul malhamah, kemudian naik ke mutmainnah. Kita kan sekarang sedang berproses untuk naik ke mutmainnah. Kenapa kita sebut ini proses yang kita lakukan di sini adalah proses untuk naik ke mutmainnah? Karena kita sedang belajar berzikir, menyebut nama Allah setiap saat, setiap detik per detik. Itulah kenapa semuanya kita lawan. Ngantuk dilawan. Apa di sini kesemutan itu? Sama panat, kesemutan, kibas, apalagi capek semuanya, tahan, ngantuk, semuanya ditahan. Nah itulah lawannya, semuanya yang ada itu dilawan. Keinginan diri itu dilawan. Keinginan diri apa? Tidur, lawan, bangun. Keinginan diri sedikit-sedikit makan, sekarang kan jadi sedikit makan. Itu keinginan-keinginan. Nah ini proses untuk sampai ke sini, mematikan diri, bersihin dulu semuanya, kembalikan, bersih, taubat, balik, mati. Kalau orang tidak masuk dalam tatanan ini, bagaimana dia akan mengembalikan dirinya? Bagaimana dia bisa mematikan dirinya? Sementara dia punya keinginan-keinginan. Nah itu di antara perbincangan kita kemarin. Sekarang kita masuk pada yang ketiga. Ya, sebelumnya mari kita baca surat Al-Fatihah pada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidina Mahdi khalifatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sahabati ridwanullah alaihim wal awliya illah fil alamin wa ana khususan Syekh Abdul Qadir Jilani Kutub Rabbani wa Syekh Muhammad Abdul Karim Sammani Al-Madani wa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Al-Fatihah. Selanjutnya masih syarah dari kalam man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Yang ketiga, kata Datuk Kalampayan, ketiga, fana sekalian diri itu di dalam kudrah dan iradah Allah dan ilmu Allah Ta'ala, seperti firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah. Ini yang ketiga dari syarahnya. Fana. Fana ini dalam bahasa kita apa? Ada hilang, ada lenyap, apa lagi? Tenggelam, karam, sakar. Jadi semuanya itu
Jadi yang kita cari itu bagaimana nafsiyah tidak ada lagi. Jika masih ada nafsiyah, bagaimana akan fana? Gitu. Jadi ini nyambung, relevan dengan surah sebelumnya, la qadirun wa la muridun fil haqiqah illallah itu. Karena dia sudah tenggelam, dia sudah karam, dia sudah lenyap, dia tiada lagi. Ini yang kita sebut dengan istilah, sering kita sebut itu dengan nol. Nol dalam perspektif akidah, dia menjadi al-adamu. Nol dalam istilah tasawuf, dia menjadi al-faqir. Al-adam lawannya apa? Apa lawan al-adamu? Wah, ini kudu belajar lagi aqidatul awam. Apa lawan adam? Wujud. Kita mesti sampai kepada al-adamu. Kalau al-fakir lawannya apa? Kaya. Nah, sekarang kita disuruh untuk nol, adam, fana. Tiada. Lalu dikatakan fana sekalian diri itu di dalam kudrah Allah dan iradah Allah dan ilmu Allah. Kalau tadi kita sebut ada 7 sifat maknawi ya, dikembalikan kepada 7 sifat ma'ani, itu kembalikan. Lalu ini 7, kalau sifat salbiyah itu tidak ada di kita, itu Allah kidam, kita nggak kidam. Kalau kita ikutin dengan itu, kidam, Allah kidam, kita hadis, Allah baqa, kita fana. Nah ini dia, kelihatan itu yang mau kita cari, fana. Apa buktinya kita ini fana? Kemarin kita sudah sebut bukti pakai kacamata. Sekarang kita cek dengan raut wajah. Coba, bisa nggak kita mempertahankan wajah yang tegang, yang apa namanya, yang mulus, gitu ya, ya, kinclong gitu ya. Nah kemudian dia berubah menjadi kerutan. Lalu berusaha lah manusia ini supaya tidak terlihat kerutannya. Dia pakai skincare, ya kan? Skincare. Tapi tetap saja skincare tahannya berapa? Make up. Kata orang sana, orang yang pakai skincare itu seperti wajahnya sudah seperti tembok aja katanya. Warnanya bisa berubah-ubah. Oke, kita mengatakan bahwa kita tidak baqa. Karena yang fana itu Allah, yang fana itu kita, Allah baqa. Nah, kita harus paham posisi itu. Posisi yang kita fanakan itu. Tentu bisa kita fana, bisa lebur jika kita mulai mengenali diri yang ini. Ini kan kita sedang mengenal diri ini, bahwa kita itu ini
Ini kalau kita tulis ya Allah, nah ini insan. Baqa, kidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, kita ini laisa kamisli syai'. Kalau kita mumasalah, kita ini serupa, banyak yang serupa. Kok Bapak ini mirip ya dengan ini? Ini mirip ya. Nah itu mumasalah. Allah enggak. Allah wahdaniyah. Kalau kita Allah Esa, kita enggak. Apa? Apa tuh? Enggak, kalau lebur ini lebur fana. Esa itu lawannya musyrik, syarikah. Lalu qiyamuhu binafsi. Kalau kita gimana? Qiyam binafsi. Saya dulu pernah begini, mengalami begini. Saya bisa berdiri sendiri. Saya bisa duduk sendiri. Pernah mengalami begitu dulu. Lalu kata guru kita yang ngajar kitab Ad-Dusuki, Tauhid Ad-Dusuki, lalu mengatakan bisa berdiri sendiri, bisa duduk sendiri, bisa. Coba berdirilah kita, terus duduklah kita. Senyum-senyum Ustadz ini. Lalu dia bertanya, di mana berdiri, di mana duduk? Ternyata maksud yang ingin dia sampaikan, qiyamu binafsi itu, dia tidak butuh kepada tempat, dia tidak butuh kepada sandaran, nggak butuh pertolongan. Kalau kita ini duduk karena ada tempat, kita berdiri karena ada tempat. Coba duduk berdiri nggak ada tempat, bisa nggak? Nah, itulah kan kita, karena kita bukan Tuhan. Karena memang kita bukan Tuhan. Karena kita masih butuh tempat. Kita butuh tempat. Nah ini yang harus kita pahami nih. Kita ini sirna, fana. Lalu masuk lagi kita kepada sifat nafsiyah, wujud. Ini yang tadi kita sebut, lihat ini. Kalau kita al-adad. Maka di sini muncul kalam para guru, Allah serba ada, kita serba tiada. Kembalikan semuanya, pulangkan semua kepada Allah. Ini kalau kita gambarkan ini kita, ya, ini nggak bisa ngapa-ngapain ini. Kan setelah, kalau kita perhatikan, setelah Adam diciptakan dari tanah, sudah terbentuk wujudnya, bisa bergerak Adam? Enggak. Matanya ada? Ada. Telinganya ada? Ada. Bisa lihat? Belum. Lalu Allah pinjamin ini sifatnya ke dalam, Allah tiup pada faktu fihi min ruhi, baru bisa bergerak dia. Nah ini yang kita sebut mengembalikannya itu. Awalnya gini loh, nggak bisa ngapa-ngapain. Apa? Ya, nggak ada apa-apanya. Lalu Allah pinjamin semua, pinjamin semua.
pinjaman sewa. Nah, ini apa namanya? Mana yang lebih baik? Diambil yang punya atau dikembalikan segera? Diambil yang punya. Ini kita ulang lagi. Diambil yang punya atau dikembalikan segera? Nah itu. Dua-duanya pulang, dua-duanya kembali. Hah? Iya, kalau kita kembalikan sebelum dia minta, itu mutu qaulatan. Mati sebelum mati, serahkan dulu. Sehingga mata yang diberikan oleh Allah, yang mulai diambil itu, sebetulnya ada manfaatnya, Pak Toneji. Apa manfaatnya? Coba dibuka kacamatanya, lihat orang blur kan? Iya, buka blur kan? Blur. Ada manfaatnya itu kalau lewat apa? Anak muda cantik-cantik. Kalau blur nggak ada nggak ada masalah kan? Tapi jika dipesan, oh ternyata cantik juga. Artinya di sisi lain ada manfaatnya. Semuanya ada. Jadi bukan karena apa-apa. Begitu juga misalnya orang yang sudah tuli, lalu dikasih alat pendengaran. Ya kan? Kalau dia tuli, maka dia tidak dengar lagi bising orang, dia tidak sibuk lagi, nggak terpengaruh lagi. Karena yang dituju itu bagaimana menulikan telinga ini, lalu bagaimana memutakan mata ini supaya mata ini tidak mempotret, kemudian itu mengganggu kita zikir. Yang kemarin kan bisa uji kan, yang Jumat kemarin yang matanya kemana-mana, itu kelihatan waktu zikir itu. Karena dia potret yang paling hebat itu ini, dia rekam, oke, nanti pas dipejam, kebuka semua. Coba yang kita pejam, kebuka semua. Nah sekarang itu yang kita kembalikan. Maka kita zikir kan pejam mata. Gunanya apa? Untuk mendelete apa-apa yang lain itu, sehingga yang kita lihat itu hanya Allah. Pelan-pelannya begitu. Nah ini kita bicara bab fana. Lalu dikatakan kullu syai'in halikun illa wajha. Tafsirannya, bermula tiap-tiap sesuatu binasa melainkan zat Allah Ta'ala. Semuanya akan binasa. Yang tadi kita sebut bab fana. Yang kekal itu hanya Allah. Tidak ada yang abadi. Tidak ada. Jika memandang kekasih itu dari sisi kecantikannya, maka kecantikan itu tidak abadi. Nah itu, makanya niatnya mesti kudu baik, kudu lillahi ta'ala. Semuanya akan binasa, tidak ada yang tidak binasa. Maka kita fanakan, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa yang dibanggakan? Kaya itu tidak selamanya. Gagah itu juga tidak selamanya. Cantik juga begitu. Berkuasa juga begitu.
Ada orang berkuasa selamanya? Enggak. Pensiun, ya kan? Yang kerja di sini ASN namanya apa? ASN itu PNS. Di sini apa? Pegawai kerjaan itu di negara ya. Nah, itu ada pensiunnya. Dan kalau kita kerja di perusahaan, ya kalau nggak kuat lagi, terberhenti atau tereliminasi. Karena tenaga nggak kuat lagi. Itu bukti apa? Bukti kita ini nggak ada yang kekal. Iya, semestinya kita kembalikan ke situ. Kan ujung kajiannya ketika kita seorang itu setelah mematikan dirinya sebelum mati, baru kalam innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu dikembalikan. Kita ini milik Allah. Dan kepada Allah kita kembali. Coba kalau kita sudah merasakan begitu, lapang nggak dunia ini? Karena kita belum sampai di situ, sehingga apa yang tiada dari kita yang biasanya ada, apa yang hilang dari kita, yang muncul apa? Macam-macam, ada yang muncul sombong, ada muncul kesedihan. Kan sedih juga deh. Lalu berlarut-larut juga dalam kesedihan itu. Ada yang bunuh diri, nggak bisa mengendalikan, nggak bisa dia bersabar. Nah itu yang mesti jadi perhatian kita. Tidak selamanya. Kayak kalau bahasa orang-orang lama itu, hidup ini seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Ya. Tapi satu hal, kata guru kita, roda boleh jalannya kemana-mana, tapi sumbunya jangan lepas. Sumbu tahu di sini ya? Yang ini roda yang untuk alat pemutarnya itu. Nah, di tengahnya itu, dekat kelaharnya itu. Rodanya boleh kemana-mana, tapi sumbu nggak boleh lepas. Kalau sumbu lepas, selesai urusan. Nah, maksudnya apa? Hidup ini boleh apa saja, tapi kita nggak boleh lepas dari Allah. Nggak boleh lepas dari Allah. Nah, itu yang. Dan lagi firmannya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Artinya bahwa sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan hanya aku, maka sembah olehmu akan aku, akan daku ya, dan kerjakan olehmu akan sembahyang 5 waktu karena menyebutku. Nah itu. Ini, oh, kenapa nih? Di sini di ayat ini, innani anallah la ilaha illa ana. Ini penegasan apa yang ingin dikatakan di sini? Di kalam innani anallah la ilaha illa ana. Ini kalau kita ikutin ayatnya, ini bercerita tentang Nabi Musa ketika Allah panggil Nabi Musa, ya Musa, ana rabbuka. Lalu ini sambungannya, Allah memperkenalkan dirinya kepada Sayyidina Musa alaihissalam, innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah.
Nah, tapi yang ingin kita bicarakan dalam konteks ini, yang ininya. La ilaha illa ana. Kan relevan dengan kalam kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu itu binasa kecuali Allah. Nah, sekarang yang kita katakan yang ada itu cuman Allah. Yang Tuhan, la ilaha illa ana, tiadalah jenis Tuhan kecuali aku. Jadi Tuhan itu Allah. Kalau kita kasih lagi, tiada yang ada kecuali Allah. Maka yang ada Allah. Yang selain Allah tiada. Itu dia. Yang selain Allah ini dia. Nah, itu maksudnya. Tidak ada, menafikan semuanya. Nah, itu dia sambungan kalam kita kemarin. Wujuduka dzanbun la yuqasu alaih. Keberadaanmu atau kamu merasa ada itu dosa. Karena yang ada itu hanya Allah. Kita itu ada karena diadakan. Dan keberadaan kita itu bukanlah baqa, tapi fana. Nah, itu keberadaan kita. Lalu kalau kita sudah memahami innani anallah la ilaha illa ana, Allah sudah kenalkan diri kita kepada kita, dan kita tahu yang ada itu cuma Allah, semuanya itu karena digerakkan dan diadakan oleh Allah. Ya, kalau disuruh oleh Allah fa'bud, ini amar Allah, tugas kita apa? Tidak ada alasan lain kecuali hanya menjalankan amar Allah. Masalahnya orang yang malas-malasan ibadah itu karena dia tidak kenal dia mau ibadah kepada siapa. Itulah kenapa dikatakan awwaludini ma'rifatullah. Awal beragama itu yang mengenal Allah. Nah, kalau nggak kenal, kita mau sembah siapa? Nggak kenal disuruh-suruh mau kita. Iya. Nanti misalnya datang kemana? Ke apa nama tempat-tempat di Brunei ini? Di bandar misalnya, datang ke bandar ketemu orang, tolong ambil itu, tolong beli itu. Mau nggak? Kalaupun mau dia mikir-mikir, ini siapa lah orang nyuruh-nyuruh. Bagi duit dulu ya? Iya, bagi duit dulu. Tapi coba kekasihnya nyuruh, ada dia bertanya, tak, langsung kerjakan. Kan itu masalah kita itu. Tak kenal maka tak cinta. Iya itu, tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak sayang, maka diganti oleh yang muda-muda. Tak kenal maka tak aruf. Ya harus berkenalan. Nah, ini dia prosesi perkenalan itu begitu, kenalin, mulai dari pengenalan diri. Mulai dari situ. Nah, kita sudah paham tadi bahwa yang dimaksud oleh ayat ini yang ketujuh adalah keberadaan yang ada hanya Allah, selain Allah tiada. Oke. Nah, kemudian setelah itu, setelah yakin, lalu lanjutin ayat fa'bud ini, sembah aku. Bagaimana? Aqimis sholata li zikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Maka ini kritik kepada semua orang yang sholat tapi dia tidak menyebut nama Allah, sejatinya dia belumlah sholat.
Maka sholat itu mesti ingat Allah. Kalau ada yang sholat nggak ingat Allah, berarti belumlah dia sholat. Kalau baru takbir semuanya kelihatan, yang sering kita sebut al-kashfu, kasyaf. Orang kan ada juga nggak percaya kasyaf itu ada. Nah sekarang buktikan, kebanyakan orang sholat itu banyak kasyaf dia. Baru takbir kelihatan di mana kuncinya, ya kan? Di mana yang hilang ketemu juga dalam sholatnya, ya kan? Macam-macam. Maka yang kita lakukan ini, kita belajar zikir, lalu qalbu sudah bisa menyebut, rasa itulah di bawah sholat. Ketika sholat, qalbu tetap zikir. Jangan kurikulum zikir itu hanya ketika ada kelambu berkhalwat, enggak. Ketika tawajuh, enggak. Kita sering kalamkan, kita bertawajuh mulai iya, lalu secara ininya ada pemberhentian atau jeda tawajuh, judulnya ada itu penutupan. Tapi qalbu tidak boleh tutup dia nyebut nama Allah. Sekali qalbu bertawajuh menyebut nama Allah, tidak boleh berhenti dia. Walaupun kita sudah berhenti tutup tawajuh, walaupun nanti kita sudah berhenti khalwatnya, qalbu tidak boleh berhenti dia, terus. Nah itu yang kita latih. Qalbu itu mesti terus jalan, terus dia nyebut Allah, terus. Itu zikir, aqimis sholata li dzikri, untuk mengingatku. Lah qalbunya banyak bintik-bintiknya, yang tadi banyak dosanya, banyak maksiatnya, nggak ada nama Allah dalamnya, kira-kira gimana itu orang sholat? Nah itu kalau secara ilmu fikih kan jelas, sholat itu perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah nggak hitung pikirannya kemana. Tapi masuk kita dalam ranah thariqah, masuk satu lagi namanya rukun qalbi. Jadi ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Rukun qaulinya menyebut bacaan sholat, rukun qaulinya gerak sholat, rukun qalbinya menyebut nama Allah terus berketerusan. Yang tadi kita sebut dengan istilah dawamu zikir, terus Allah, 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 Allah. Nah itulah kenapa kita belajar, supaya nggak ingat kepada selain Allah. Kalau kita sudah paham yang ada hanya Allah, lalu untuk apa lagi kita pikirkan selain Allah, coba? Apalagi gunanya? Kekasihnya sudah ada, lalu untuk apa lagi mikirin kekasih orang? So, maksudnya apa itu? Lain senyumnya. Jadi itulah, kalau kita sudah paham tiada yang ada kecuali hanya Allah, yang selain Allah tiada. Kalau belum sampai di sini berarti kita belum masuk pada ranah fana. Coba orang fana itu, ini pernah muda semua kan? Maksudnya ketika awal-awal jatuh cinta sama pasangannya, apa? Dunia seperti milik kita berdua, orang lain numpang aja. Kenapa? Apapun orang mabuk cinta ini, dia nggak pikirkan sekelilingnya. Nggak tahu ya, kayaknya di Brunei lebih tertib. Kalau di Indonesia itu kadang di atas kereta itu anak-anak SMP itu santai saja dia, pacaran, orang sudah ngelirik dia santai aja dia.
Nah, ini yang kita sebut orang dimabuk cinta. Yang kemarin kita sebut cinta tanpa logika itu. Ya pikirin orang mau bilang apa. Gila, iya orang namanya gitu. Kalau gila dengan Allah apa? Dia nggak pikirin orang lain, dia hanya mikirin Allah saja. Nah pertanyaannya, kita udah gila belum sama Allah? Kalau ada orang bilang nggak usah ngaji tarekot, karena tarekot itu buat orang gila. Ya kalau dia gila perspektif yang mesti datang ke hospital orang sakit jiwa, nah, itu masalah, enggak begitu. Tapi orang bertarekot itu gila iya, tapi gila bertuhan. Gila bertuhan dia. Bukan gila otaknya begini, tapi gila dia hanya selalu intim dengan Allah, ingin selalu bersama dengan Allah, selalu bersama. Beberapa hari lalu kita ngaji kitab Lataiful Minan di rumah di Pamulang. Di situ ada ngaji cinta dan ngaji ridho. Kalau cinta ini babnya dia hanya dia saja, orang lain nggak boleh ikut serta di dalamnya. Dia mau dia hanya berdua. Lalu muncul pertanyaan di situ, manakah yang lebih tinggi, ridho atau mahabbah? Maka dijawab, kalau mahabbah dia ego. Egonya beda ya. Ego yang dimaksud itu dia saja ya hendaknya yang ingin bersama dengan dia. Dia saja yang ingin apa? Mahabbah itu dia ingin selalu memandang terus. Selalu memandang terus. Kalau enggak memandang galau dia. Kalau enggak ketemu kacau dia. Tapi ridho, bertemu atau tidak bertemu sama saja bagi dia. Bertemu tidak bertemu sama saja. Sama. Oke. Kita lanjutkan sedikit lagi. Berhentinya di mana nanti ini? Syahdan, wajib kita mengikuti amar Nabi. Nah, kan, kita masuk kepada amar Nabi. Wajib mengikuti amar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi segala larangannya, supaya mudah-mudahan termasuk apa itu? Kandung Abdullah, yakni hamba Allah Ta'ala yang kamil pada kehambaannya. Nah ini kita pindah. Oke. Berikutnya, wajib mengikuti amar Nabi. Amar Nabi SAW dan menjauhi larangan. Nah itu. Apa amar Nabi? Amar Nabi itu satu, wa'budullah la tusyriku bihi syai'ah. Itu amar Allah dan itu juga amar Nabi. Nyembah Allah. Semua perintah Nabi itu perintah Allah. Artinya apa? Amar Nabi juga amar Allah. Nabi tidak punya amar kalau tidak diperintah oleh Allah. Kata ayat Quran apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak berkalam sekehendak hawanya.
Tetapi Nabi itu berkalam berdasarkan wahyu. Enggak sembarangan Nabi itu berkalam. Kalau ada amar itu berdasarkan wahyu Allah. Kalau ada nahi atau larangan itu berdasarkan larangan Allah. Maka imtithalu awamirillah wa jitinabu manawahihi, melakukan semua amar Allah, menghentikan semua larangan atau tidak menaati larangan, jangan dikerjakan. Itulah yang dituntut itu. Apa amar Nabi? Satu, dalam aspek akhlak. Berakhlaklah terpuji. Terus amar Nabi apa lagi? Suruh mengingat Allah. Mengingat Allah itu amar Nabi. Bertaubat setiap saat itu amar Nabi. Istighfar setiap hari itu amar Nabi. Karena Nabi apa? Setiap hari aku beristighfar 100. Itu Nabi loh, yang dia sudah maksum. Kalau kita maksum. Nah, masam katanya. Bukan maksum, tapi masam. Terus berapa istighfar kita sehari? Nah, itu dia. Semestinya tentu lebih banyak daripada istighfarnya Nabi. Tapi kalaulah tak sanggup istighfar melebihi istighfarnya Nabi, minimal konsisten dengan istighfarnya Nabi 100 sehari. Seratus sehari. Kan kalau mikirin 100 sehari itu kan karena pusing juga, nggak usah dipikirin. Sama dengan zikir. 6.000 kali 10. Nanti naik 7.000 kali 10. Jangan dipikirin, kalau dipikirin nggak jalan. Kerjain aja. Kalau 100 kan sekali putar ini. Ya. Kita pernah anak-anak itu kita suruh juga zikir. Kalau dulu dia sebut 1.000 mikir dia. 1.000 muncul negosiasinya 500 katanya. Nggak bisa. 100 nggak bisa. Terus apa lagi kita kasih? Ini 10 kali putar selesai. Dikerjain jadi. Artinya apa? Jangan dipikirkan. Kerjakan saja. Kalau dipikirkan 1, 2, 3, oh pusing kita. Tapi diganti metodenya 10 kali putar selesai. 1.000 dia. Gitu. Apalagi kalau pakai tasbih 1.000 ya sekali lewat saja. Jadi itu kita disuruh untuk melakukan amar Nabi dan menjauhi segala larangannya. Tujuannya apa? Mudah-mudahan termasuk kandung Abdullah. Artinya apa? Jika kamu lakukan amar Nabi, kamu hentikan larangan Nabi, maka kamu diharapkan masuk dalam kategori Abdullah. Jadi Abdullah dia selalu melakukan amar tanpa protes, tanpa negosiasi, apalagi minta rukhsah. Kalau kita ini kan banyak hamba rukhsah. Nggak ada cerita. Kerjakan kalau hamba Allah, apapun yang diperintah oleh Allah kerjakan. Apa yang dilarang ditaati, ditinggalkan. Kalau kita kadang nyebut kalau ditinggalkan larangannya, kalau ditinggalkan dikerjakan nggak tuh?
Pikirkan aja lah ya. Oke. Harapannya menjadi hamba Allah yang diharap itu menjadi hamba Allah yang kamil, hamba Allah yang sempurna pada kehambaannya. Ternyata ada juga hamba yang tidak kamil, ada juga budak yang kadang protes-protes juga tapi nggak bisa protes. Nah, kita dituntut untuk menjadi hamba yang sempurna, hamba yang kamil. Supaya menjadi hamba yang kamil, Allah ikuti amar Nabi, hentikan larangan, amar Allah, amar larangan Allah. Karena amar Allah, larangan Nabi ini semuanya itu dari Allah. Nah, ini deh. Berhentinya di mana kita ini? Sedikit lagi lah ya. Setelah itu, hendaklah kita kerjakan musyahadah keesaan zatnya dan muraqabah dan muhadarah hati kita kepada hadratnya, serta mengucap zikir la ilaha illallah, serta mengingatkan maknanya di dalam hati kita akan keesaan zatnya pada pekerjaan berbuah khidmah. Lalu berikutnya, kalau hamba kamil, apa berikutnya? Berikutnya, orang yang sudah kamil ini, berikutnya apa? Musyahadah. Berikutnya musyahadah. Terus apa lagi? Muraqabah. Terus apa lagi? Muhadarah. Nih, buah dari ikut amar Allah, ikut amar Rasulullah, menaati larangan Allah dan larangan Rasulnya, buahnya menjadi hamba yang sempurna, maka nanti akan dapat menyaksikan musyahadah, lalu akan dapat muraqabah, mendekat kepadanya, lalu akan dapat diundang ke hadratnya. Muhadarah, hadir. Coba bayangkan kita diundang oleh kekasih, bunga dibawa pun bukan bunga kita, tapi bunga yang dia tanam. Nah itu. Coba bayangkan, apa yang paling nikmat daripada memandang kekasih? Apa yang paling nikmat daripada selalu berdekatan dengan kekasih? Apa yang paling nikmat selalu hadir bersamanya? Maka di bagian terakhir ini, ketika mengucap la ilaha illallah, serta mengingat maknanya dalam hati akan keesaan zat Allah. Artinya apa? Hanya Allah saja yang ada, tidak ada yang lain. Allah itu esa, itu maknanya. Kalau kita sudah memahami, mengatakan bahwa Allah itu esa, dan sudah ada terpatri makna itu di dalam diri kita, ujungnya apa? Ujungnya ini, khidmah. Khidmat itu kan pembentukan ini, hamba. Kenapa orang mau berkhidmat? Karena dia kenal itu siapa yang dia khidmati.
Khidmat itu penuh dengan ketulusan, mesti tulus. Maka berzikir menyebut kalimat la ilaha illallah, rukunnya ikhlas. Mesti ikhlas kita menyebut nama Allah itu. Maka rukun zikir adalah ikhlas. Kita pernah bertanya kepada guru, pada mursyid, wahai guru, kenapa pikiran saya ketika berzikir itu macam-macam, melayang-layang, lalu kadang nggak bisa fokus, macam-macam. Lalu beliau katakan bahwa zikir itu rukun pertamanya adalah ikhlas. Jika kamu ikhlas, maka tidak ada pikiran yang lain, tidak ada gangguan yang lain. Kenapa? Orang yang mukhlas tidak bisa diakses oleh setan. Tapi selama masih bisa diganggu oleh setan, angan-angannya panjang, pikirannya kemana-mana, itu pertanda belumlah ikhlas. Maka itu kabar gembiranya untuk kita. Kita bisa belajar lagi, belajar ikhlas lagi, terus zikir lagi, sebut lagi nama Allah, sampai ketulusan menyambar diri, sehingga setan pun tak bisa mengakses. Jangankan setan, malaikat pun tak tahu. Nah, itulah kenapa kita diajarkan bagaimana tunduk dan patuh. Harapannya dari paragraf terakhir ini, bagaimana kita menyebut zikir la ilaha illallah menyertakan makna keesaan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua pekerjaan yang kita lakukan, amar Allah itu semuanya khidmat. Dalam bahasa fikih, kita ini disebut dengan orang-orang mukallaf. Benar nggak? Mukallaf itu artinya apa? Apa arti mukallaf? Orang yang dibebani. Kan masih masa terbebani nggak ibadah sholat? Sholatnya terbebani, puasanya beban, hajinya beban, zakatnya beban, semuanya beban semua. Kita mesti melepas diri, beribadah itu tidak lagi karena keterpaksaan, tetapi ini khidmat dengan tulus. Harapannya itu. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Yang tentunya inilah tahapan-tahapan kita yang diajarkan oleh Datuk Kalampayan, bagaimana memfanakan diri, lalu bagaimana juga kita menjalankan amarnya Allah dan amarnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.